Apa sih cirinya kalau kamu punya energi yang bagus? Yang pertama, ketika kamu berada di suatu tempat yang tadinya sepi, ketika kamu berkunjung ke situ, mendadak menjadi ramai. Misalnya ketika kamu di rumah makan, di kafe, atau mungkin di tempat usaha teman kamu yang pada saat itu sepi. Dan lucunya ketika tidak di jam-jam yang seharusnya ramai, tiba-tiba mendadak banyak orang yang ke situ. Dan itu terjadi tidak sekali dua kali, tapi sering. Nah, itu tandanya kamu punya energi yang bagus. Yang kedua, kamu sering didatangin hewan. Misalnya ketika kamu lagi di taman atau lagi di rumah makan atau mungkin lagi jalan-jalan kemana, tiba-tiba ada hewan yang nyamperin kamu, yang mendekat ke arah kamu. Bisa anjing, bisa kucing, bisa serangga. Itulah tanda kamu punya energi yang bagus. Karena hewan mendekat itu karena ada insting naluri mereka dan mereka mencari sumber yang murni atau yang positif. Mereka tidak mau berada di tempat atau orang yang punya energi negatif yang banyak. Karena hewan biasanya sebelum nyamperin seseorang, itu dia melihat dulu ke arah orang tersebut. Dia mendeteksi dulu apakah orang ini punya energi bagus atau tidak. Ketika kok dideteksi ternyata cukup bagus, maka dia mendekat. Tapi ketika tidak cukup bagus, maka biasanya dia tidak mendekat, bahkan tidak mau berdekatan dengan kamu atau tidak betah. Kalau kamu pernah ngalamin hal tersebut, kamu bisa komentar di bawah. Yang ketiga, menjadi pusat perhatian. Jadi misalnya kamu berada di kafe atau di rumah makan atau di mall ya, kamu lagi belanja dan mungkin saat itu kamu pakai pakaian yang ya biasa aja, tidak terlalu mencolok dan mungkin kamu juga wajahnya biasa aja, nggak terlalu cakep. Tapi lucunya, entah dimanapun kamu berada, kamu menjadi pusat perhatian. Di sekeliling kamu tuh orang tuh kayak matanya tuh tertuju ke kamu semua. Hal tersebut terjadi karena energi kamu, vibrasi kamu yang menarik orang tersebut secara bawah sadar. Jadi kayak dia tuh refleks untuk nengok ke kamu. Meskipun mungkin dia lagi ngobrol sama temennya seperti ini misalnya, terus ada kamu lewat, terus tiba-tiba secara spontan kita memalingkan perhatian dari yang ngobrol sama temen menjadi ke arah kamu. Itu menandakan energi kamu bagus dan menarik perhatian sekitar kamu. Jadi kamu cukup pertahankan dan olah lagi supaya semakin baik. Kemudian yang keempat, kamu meskipun nggak punya uang, tapi tetap dianggap punya duit. Meskipun kamu mungkin saat itu lagi susah, tapi kamu nggak kelihatan susah. Meskipun kamu saat itu banyak utang, tapi kelihatannya kayak orang kaya. Nah, hal-hal tersebut terjadi karena kamu memancarkan energi dan vibrasi keberlimpahan. Ketika seseorang memancarkan energi keberlimpahan yang cukup besar, meskipun kamu biasa saja, meskipun kamu mungkin tidak terlalu kaya, tapi kamu dilihat seperti orang kaya, seperti orang yang punya, seperti orang yang punya keberlimpahan. Meskipun saat itu mungkin saldo di ATM kamu atau uang yang kamu pegang sedikit, namun hal tersebut bisa terjadi karena pancaran yang ada di dalam diri kamu itu keluar. Segala sesuatu di dunia ini itu saling terhubung satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa seseorang bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Emosi itu sejatinya menular. Katakanlah ada 10 orang di satu ruangan, 9 orang tertawa, pasti satu orang itu ikut tertawa juga. Atau pada saat mungkin kamu tidak percaya diri, kamu ngobrol dengan orang lain, orang tersebut juga pasti akan meragukan kamu. Jadi ketika kamu merasakan bahwa kamu tuh merasa cukup, berlimpah, kaya, maka itu dirasakan oleh orang lain. Dan itu membuat seseorang jadi merasa bahwa kamu selalu kaya, selalu cukup, selalu berlimpah. Mungkin faktanya tidak demikian. Biasanya respon yang seringkali kamu berikan adalah, oh enggak kok, aku enggak gitu. Mungkin kamu bilang, aku enggak punya duit, aku apalah, yang negatif. Justru itu merupakan doa yang salah menurut saya. Kenapa? Ketika seseorang berprasangka atau menganggap kamu itu berkecukupan, berkelimpahan, dan kamu menolak itu dengan berkata enggak kok, enggak kayak gitu dan lain sebagainya, mungkin kamu merasa tidak enak hati atau mungkin merasa bahwa kamu menganggap
responmu itu sebagai bentuk dari kerendah hatian, padahal bukan. Itu rendah diri. Harusnya apa? Kamu cukup aminkan saja. Tidak perlu banyak alasan, oh inilah, itulah. Ketika seseorang menganggap kamu seperti itu, ya, menganggap kamu yang baik-baik, aminkan saja. Meskipun faktanya nggak seperti itu gitu loh. Nggak apa-apa, itu sebagai doa dari mereka untuk kamu. Doa yang secara tulus. Karena mereka nggak minta apapun. Mereka nggak minta duit kamu, nggak minta sembako kamu. Mereka mendoakan kamu secara tulus. Dan biasanya doa-doa seperti itulah yang mudah atau cepat untuk terwujudnya, termanifestasinya. Kemudian nih yang kelima, meskipun kamu nggak punya pasangan, dianggapnya punya pasangan. Nah, pernah nggak kamu, bagi yang jomblo-jomblo nih, merasa bahwa ketika deketin orang, kamu selalu dianggap udah punya pasangan, padahal belum sama sekali. Dan ini juga sama seperti yang kamu nggak punya duit tapi dikira punya duit. Responmu adalah kamu cukup aminkan saja, ya. Jangan bilang enggak kok aku nggak punya dan lain sebagainya. Cukup aminkan saja. Di situ mungkin kamu bisa tambahin amin. Bentar lagi calonnya datang. Kayak gitu aja. Nggak perlu kamu tolak, tapi cukup aminkan saja. Jadi nanti ketika itu terus-menerus terjadi akan termanifestasi menjadi kenyataan. Dan kalaupun udah terwujud menjadi kenyataan, kan yang senang diri kamu sendiri. Kemudian yang keenam, saat kamu butuh sesuatu, kok dicukupkan. Jadi ketika kamu butuh sesuatu, contoh deh, ketika seseorang butuh rokok, dia nggak punya duit, dia mungkin nggak kerja, tapi kok bisa ngerokok terus. Apa yang bikin itu terjadi? Kira-kira. Jadi yang aku pelajari itu terjadi karena udah terbentuk yang namanya belief system di dalam diri seseorang itu. Ketika sudah terbentuk belief system dan akan membentuk yang namanya servo mechanism secara bawah sadar, maka itu akan terulang. Dalam arti ketika diri kita butuh sesuatu, maka akan langsung dicukupkan, dipenuhi. Seseorang butuh rokok, akan dicukupkan, entah dikasih, entah dia minta tiba-tiba dikasih, atau mungkin dia tiba-tiba dapat duit habis itu bisa beli rokok, seperti itu. Namun apakah cuman hanya rokok saja? Kita bisa juga lakuin ke hal yang lain, misalnya ke penghasilan, ke kebahagiaan, keberuntungan. Itu bisa kita bentuk pola keyakinan dan menjadi servo mekanisme di bawah sadar kita. Sehingga ketika sudah terbentuk menjadi servo mekanisme atau pola yang berulang, tapi polanya positif tentunya, maka kita akan semakin mudah dalam menjalani hidup. Karena kita nggak kebanyakan mikir. Orang berat hidup itu karena kebanyakan berpikir. Tapi ketika kita menonaktifkan pikiran, maka intuisi kita lah yang menuntunnya. Merasa bahwa diri kamu beruntung, tiba-tiba kamu dapat keberuntungan. Atau ketika kamu butuh uang, dicukupkan. Butuh buat bayar ini, ada. Buat beli rumah, ada. Beli mobil, ada juga. Jadi cukup, paling enak tuh cukup semuanya. Cukup beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah tanda-tanda yang bisa kamu pahami ketika kamu memiliki energi yang bagus. Tanda-tanda kamu memiliki energi yang negatif sudah aku share di video sebelumnya, atau kamu mungkin bisa tonton di sini, sudah aku sematkan videonya. Jadi kalau kamu pengen belajar nih untuk mengolah energi kamu supaya lebih bagus lagi, memudahkan kamu dalam menjalani hidup, kamu bisa belajar di private coaching Hypnoseduction. Di situ kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya mengolah energi, mengolah pikiran, mengolah nafsu. Jadi tidak hanya olahraga saja, tapi juga nafasnya diolah, rasanya diolah, nafsunya diolah, kemudian pikirannya diolah. Ketika sudah terolah semua, akan tercipta yang namanya keseimbangan dan harmonis. Ketika sudah harmonis dan seimbang, keajaiban-keajaiban dan kemudahan akan semakin mudah kita dapatkan dan membuat hidup kita mengalami perubahan yang lebih baik. Mungkin begitu saja video kali ini, dan kamu bisa share, bisa like juga. Kalau mau subscribe ya silakan. Thank you so much. Sampai ketemu di video selanjutnya.